Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anigita Malik. Saya peserta Latsar CPNS angkatan 10 di KDD Pusat Bank Samarinda. Nah, di sini saya akan mereview kembali apa yang saya sudah dapat pada hari Kamis, yaitu materi kesiapsiagaan bela negara. Di mana yang pertama saya akan bahas yaitu Indonesia. Jika kita mendengar nama ini disebut, maka yang tertanam dalam benak kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa demikian? Jelas sekali bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah beragam suku, budaya, bahasa, agama, namun tetap satu jua yaitu Indonesia. Nah, lanjut kita ke negara. Negara merupakan sebuah organisasi yang tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sepatutnya kita warga negara Indonesia ini sangat bersyukur karena telah diwarisi begitu banyak pulau-pulau yang indah, dimana kita kenal dulu Indonesia ini cuma dikenal Jakarta dan Bali, kemudian berlanjut ke Papua. Tapi terus menerus berlanjut sehingga membentuk pulau dari Sabang sampai Merauke. Nah, jika kita tempuh di udara ini dari Sumatera ke Papua, ini kurang lebih memakan waktu 6 jam. Nah, bisa kita lihat begitu luasnya negara kita Indonesia ini yang telah kita warisi. Nah, yang perlu kita jaga baik-baik. Nah, kita lanjut ke siapsiagaan. Siap itu artinya sikap yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Nah, kita membela atau menjaga baik-baik NKRI, pokoknya harga mati. Nah, selanjutnya apa sih dasar hukum mengenai bela negara? Bisa kita lihat di pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara ini berhak dan ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, pasal 27 ayat 3 ini pada tahun 2014-2015 pernah menerapkan yang namanya wamil. Kalau kita pecinta drakor, kata wamil itu sudah familiar kedengarannya. Ini juga pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 2014-2015. Namun di era sekarang kita beralih ke LAN. Kemudian tadi itu maksud saya materi pada hari Kamis itu kita diberi video di mana video tersebut menunjukkan aksi warga Papua yang mengibarkan bendera bintang kejora. Kalau kita lihat secara jelas sekali, video tersebut tidak ada bagus-bagusnya, tapi karena kita diberi kesempatan untuk menanggapi video tersebut, apa sih yang kita sukai? Nah, yang saya sukai pada video tersebut adalah dari sisi bela negaranya, semangat juang yang tinggi, keberaniannya, loyalitas, bahkan siap mati dalam mempertahankan hak mereka berpendapat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa membela negara yaitu dengan menumbuhkan semangat patriotisme serta keberanian dan kesiapsiagaan kita dalam membela negara. Nah, kita lanjut ke contoh bela negara ke kehidupan sehari-hari. Misalkan dengan yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Ini seringkali kita sepelekan, namun sebenarnya sangat penting karena karakter seseorang itu dapat dilihat dari bagaimana cara dia membuang sampah dengan baik, apakah pada tempatnya atau tidak. Nah, kedua, anti hoax. Yang kedua ini, jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Sebelum kita kaji lebih dalam berita tersebut, jangan mudah men-share atau percaya. Yang ketiga adalah cintai produk-produk Indonesia.
Cintai produk lokal karena ini tertera dalam pengamalan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia karena dengan menggunakan produk dalam negeri menjadi kebanggaan tersendiri. Nah, kemudian kita beralih ke cara membesarkan negara kita. Banyak cara sih untuk membesarkan negara atau bangsa kita ini dengan cara positif, misalnya dengan berprestasi di bidang olahraga, fashion, musik, dan sebagainya, dengan menyalurkan hal-hal positif sehingga energi-energi positif pun akan terus mengalir karena kita punya Indonesia keren, Indonesia hebat. Kita ke tujuan negara, ke kehidupan ilmiah, mungkin letak dan kedudukan geografi, ada keadaan dan kekayaan alam, kemudian keadaan kemampuan manusia. Nah, kehidupan sosial ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, kemudian kita berlanjut ke protokolan. Protokol ini sangat penting untuk negara karena suatu misalnya tatanan atau pejabat misalnya itu penting sekali yang namanya protokol, baik itu misalnya dari segi-segi dari yang kecil-kecil saja, misalnya pada saat pemotretan, tata letak baju, warna, atau sampai yang terkecil baik tata letak tas maupun dan sebagainya, itu sangat penting adanya keprotokolan untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan yang terbaik. Mungkin untuk materi kesiapsiagaan dan keprotokolan ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.